Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama hutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan mikiasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas milik Allah, Rob yang masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara dunia di tengah wabah yang luar biasa. Banyak guru-guru kita, Ustadz Insan Mokoginta, mungkin ibu-ibu tahu, beliau adalah seorang dai yang menjaga kita dari kristenisasi, menjaga kita dari pemurtadan. Dulunya pendeta, di akhir hidupnya beliau wafat, tapi bukan karena COVID. Ajalnya tiba, beliau sedang sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, beliau sholat ba'diyah. Setelah ba'diyah, belum rakaat terakhir, beliau jatuh wafat. Banyak guru-guru kita yang juga sekarang sedang Allah uji. Mohon doanya Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang sering di TV juga terkena COVID. Ya, banyak ya, ayah dari Ustadz Khalid Basalamah dan satu keluarga itu juga terkena COVID. Maka Bu, ya, kita bersyukur, ya, bersyukur dengan syukur yang tidak bisa diukur. Terima kasih sama Allah. Kenapa? Karena belum tentu semua itu pagi ini kita bisa buka mata melihat alam dunia. Saya juga bersyukur bisa sampai Jogja. Kenapa? Hampir Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, gak terasa ya Bu, Agustus, gak ada kajian, 0. 600 jadwal hilang. Masih mending saya 600. Ustadz Abdul Somad berapa ribu jadwalnya? Ustadz Haikal Hasan berapa ribu jadwalnya? Ada jadwal rutin ke Jogja, nggak bisa. Ada jadwal rutin Bandung, nggak bisa semuanya. Berubah jadi online. Maka kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Minimal mengucapkan Alhamdulillah. Itu minimal. Itu syukur yang paling bawah. Syukur yang paling tinggi adalah menggunakan semua nikmat untuk di jalan taat. Dikasih mobil, mobilnya dipakai kajian. Nah, itu namanya syukur. Dikasih sehat, sehatnya dipakai belajar bahasa Arab. Nah, itu namanya syukur. Dikasih mata, matanya dipakai baca Quran, odoj. Itu namanya syukur. Dipakai kuping, kupingnya dipakai mobil, mobilnya dipakai untuk murotal Quran. Itu namanya syukur. Nah, itu yang bakar mercon tuh nggak bersyukur. Iya, iya. Nggak tahu deh itu mercon apa? Oh, belajar tembak. Saya salah. Saya kira mercon siang-siang ada yang belajar. Masya Allah, lapangan ya. Tentara. Kalau itu digunakannya untuk menjaga ya keamanan dalam negeri, itu syukur. Jadi apa itu syukur? Menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk makin dekat, untuk makin taat kepada Allah. Ada waktu luang tadi, saya sambil nunggu ibu-ibu, ada masjid, tanda syukur, sedekah 365 tulang rusuk manusia. 2 rakaat. Cuma 2 rakaat, tapi ibu kalau 2 rakaat, jam-jam segini, jam duha, itu setara dengan sedekah seluruh tubuh.
Jadi sedekahnya mata, sedekahnya kuping, sedekahnya kaki, sedekahnya jempol, semua bersedekah. Apa sedekahnya? 2 rakaat. Itu minimal. Itu minimal, itu standar. Tapi kalau levelnya odots, itu duhanya 12. Itu baru syukur. 12 berarti 2 dikali 6. 2 salam 6 kali. Itu baru syukur. Ditambah lagi waktunya dipakai untuk majelis ilmu. Itu tanda syukur. Jadi dengan syukur itulah kita akan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah. Berupa sehat, anak yang soleh, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ditambah lagi rezeki, ditambah lagi macam-macam itu, ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesyukuran kita ini yang paling penting adalah kita bertemu dengan bulan Muharram. Banyak ibu-ibu yang nggak ngeh. Ini bulan, Bu, disebut dengan Sahrullah. Bukan Sahrul Gunawan. Sahrullah. Apa itu Sahrullah? Begini, Bu. Kalau ada buku dalam bahasa Arab namanya apa? Buku kitab. Ya, diidofatkan, dilekatkan Allah, namanya Kitabullah, Al-Quran. Dahsyat, Bu. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, mukjizat. Kalau ada rumah, bahasa Arabnya bait, keren. Baiti jannati, bagus. Bait, rumah. Tapi bait diidofatkan, dilekatkan dengan Allah, Baitullah, Masjidil Haram, ya, Baitullah. Berarti apa? Masjid paling dahsyat. Ibu yang belum pernah umroh, saya doakan umroh tahun depan. Ya, yang sudah pernah umroh, ya, 2 rakaat, ibu sholat 2 rakaat, ya, putus-putus ibu. 2 rakaat sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali sholat duha di masjid biasa. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, siapa ibu-ibu bisa sholat 100.000 rakaat? Bu, umroh, Bu. Ada duit jangan mobil dulu. Ada duit jangan cincin dulu. Ada duit enggak, umroh dulu. Tapi belum bisa haji, umroh dulu. Itu umroh itu haji kecil. Ibu mau haji, pancing dengan umroh. Minta, ya Rob, undang lagi untuk haji. Beneran, berangkat lagi, Bu. Bayangin kalau kita sholat 5 hari, 5 kali waktu. Fardunya aja udah 5. 5 kali 100.000. Bukan 10.000. 100.000. Bu, coba sholat 100.000. Allah, 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 Allah. Cuma sekali. Itu kan sholat 5 waktu. Masa ibu masih masuk Masjidil Haram dari hotel turun, masa cuma sholat 5 waktu? Rugi. Nggak mungkin. Pasti masuk tahiyatul masjid. 100.000. Kan gitu kan? Berdiri lagi, sholat sunnah wudhu. Saya masih punya wudhu nih, sholat lagi. 100.000 lagi. Terus apa lagi? Oh, jam 2, orang pada tidur. Turun, tahajud lagi, Bu. Wah, itu berapa? 100.000 lagi. Sampai menjelang subuh, 100 kaliin. Disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Bu, saya main ke rumah ibu. Ibu bilang, alhamdulillah ada Ustadz Fatih datang. Saya diundang sama ibu, Masya Allah. Bayangkan kalau ibu diundang ke rumahnya Allah. Tamunya Allah. Kira-kira saya tanya, presiden mungkin nggak terima tamu sembarangan? Ya enggak lah. Saya juga nggak sembarangan, Bu. Ada yang mau datang tuh izin dulu. Siapa? Dari mana? Mau ngapain? Jam berapa? Ada jadwalnya, Bu. Nggak bisa sembarangan orang datang, mau tiba-tiba datang nyelonong, nggak boleh. Pasti nanya dulu, jam berapa, di mana, siapa, kepentingannya apa. Itu tamunya saya, bayangkan tamunya Allah. Nggak sembarangan, makanya beruntung yang sudah haji. Mudah-mudahan mabrurah. Yang belum haji, insya Allah tahun depan Allah berangkatkan. Ya, dengan keberangkatan yang tidak disangka-sangka. Banyak, Bu, jamaah saya begitu.
Rajin kajian, rupanya tiba-tiba ada jamaahnya. Bingung, ngabisin duit. Dia bilang, Bu, Ibu rajin banget kajian. Bener, ini cerita kisah nyata. Jamaah saya di Bintaro. Iya, saya sih cuma mengharap ridhonya Allah aja. Temanin saya berangkat haji, Bu. Pingsan langsung. Serius, pengajian saya di Bintaro. Ibu ini sudah 58 tahun. Sudah mau 60 tahun. Rajin. Dan selalu datang di awal. Nah, jamaah ini, jamaah wong sugih, Bu, Bintaro. Datang. Ini orang selalu datang di awal. Langsung Allah gerakkan. Ibu kok rajin banget kajian? Iya, saya cuma hidup ini cuma tinggal sisa-sisa hidup ngarepin ridho Allah. Bu, berangkat haji ya? Kapan? Tahun ini. Maksud dulu? Iya, tahun ini. Temenin saya. Udah pingsan langsung, Bu. Langsung. Karena nggak masuk akal. Itulah rezeki. Nggak masuk akal. Jadi ingat lagi ya. Bait, rumah. Diidofatkan, dilekatkan dengan Allah. Baitullah, rumahnya Allah. Dahsyat. Kitabullah, dahsyat. Nah, ini bulan Sahur. Ya, Sahrul Ramadan. Ya. Ini bulan dilekatkan dengan Allah. Jadi Sahrullah. Ini bulannya Allah. Banyak yang nggak tahu. Apa kata para ulama? Siapa yang mereka beribadah ya di bulan ini, itu pahalanya dilipat gandakan. Dan barang siapa yang bermaksiat di bulan ini, dosanya juga lipat ganda. Dan bulan ini, itu dia 12 bulan, Bu. Ada 4 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan Sahrullah. Yang pertama Zulhijjah, sudah lewat. Yang sudah kurban kemarin, kecuali kurban perasaan. Yang kedua Zulqa'dah. Yang ketiga Rajab, yang keempat Muharram. Ini bulan mulia. Dan di dalam Islam, bulan Muharram ini tahun baru Islam. Ibu kalau tahun baru umum, wah, bakar mercon, ke luar negeri, ngabisin duit. Mendingan tahun baru Islam, ibu wakaf. Ibu sedekahin. Ya, ini banyak nih di sini Jogja lagi butuh rumah-rumah tahfiz. Ya, atau ibu lihat banyak pengajian-pengajian, sumbang aja. Bu, ini pengajian, iya. Berapa orang sekali pengajian? Kita sekali pengajian ada 50 orang. Udah, snacknya sama minumnya setahun saya yang nanggung. Setahun, Bu, bayangin. Itu. Ya, terus bilang lagi, ada lagi datang. Ini kajiannya, iya. Berapa ustadznya? Setahun. Ya, sebulan sekali kita kajian. Oke, 12 bulan fee ustadznya saya yang nanggung. Gitu, Bu. Gitu, Bu. Jadi jangan nunggu, langsung. Itu ibu-ibunya pengajian, iya. Snacknya berapa per kotak? Ya, per kotak 10.000. Wis, berarti kali 50 ya, saya yang nanggung. Berapa? Setahun. Keren, jadi berlomba-lomba. Wah, jadi snacknya udah diambil sama Ibu Yani. Iya, saya kopinya. Kopinya Ustadz. Saya kurmanya. Saya begitu, Bu. Ibu yang disayang Allah, ya. Seorang pelacur, ya, memberi minum anjing. Ya. Apa kata Nabi? Berita itu terdengar kepada Nabi, anjing itu udah mau mati. Si pelacur itu ngambil, ada riwayat mengatakan sendal, ada riwayat mengatakan gayung, diambil ke sumur, diminumkan ke anjing itu, hidup lagi, bisa lari. Berita ini kedengaran sama Nabi. Nabi katakan apa? Wanita itu Allah anugerahkan surga. Bu, ngasih minum anjing aja masuk surga. Ngasih minum ustadz. Allah. Ini minumnya apa? Wah, masih kurang banyak. Harusnya ada teh, ada kopi, ada susu, ustadz pilih mana? Gitu. Benar. Ada satu pengajian tuh saya motivasi begitu. Jadi kalau saya pengajian, waduh Bu, ini minuman Bu. Masya Allah, beneran. Kenyang minum. Iya. Pulang tuh sampai bingung mau mana dulu yang diminum. Karena jamaahnya akhirnya Pak berebut. Ustadz, ini makanannya, iya, saya snacknya. Ustadz, ini saya bulanannya, saya akan bantu listriknya, saya airnya, saya infaknya, saya, wah, selesai Bu kajian. Nggak ada yang susah kalau kita kayak gitu. Tapi kita kan nunggu, biar aja lah udah ada ibu itu. Ya,
Kenapa kita tidak rakus beramal soleh? Karena kita tidak ingat mati. Ibu kira kita masih panjang waktunya. Mohon maaf Bu, saya tuh sahabat dekatnya UJ. UJ itu sama saya bedanya cuma 3 tahun. UJ itu 2 minggu sebelum wafat masih ngisi bareng sama saya di daerah Cikini, Jakarta. Jadi begitu ngisi bareng selesai, UJ nyamperin saya. Dia bilang apa? Tat, ada apa? Kan saya Bu, mohon maaf hari ini saya biasanya saya pakai PowerPoint. Saya biasanya kalau ngisi pengajian pakai layar, ada infokusnya, ada gambarnya, ada videonya. Ustadz-ustadz lain jarang pakai itu, saya pakai itu. Nah UJ bilang, Ustadz boleh di copy nggak filenya? Saya bilang apa? Boleh, ada flash disk nggak? Ada, dikasih Bu flash disknya. Saya masih ingat, saya colok ke laptop saya, UJ di belakang. Ngapain? Mencet-mencet punggung. Maksudnya ngasih semangat supaya ngopinya semangat. Saya copy filenya, apa kata beliau? Ustadz, ini filenya banyak banget. Tapi saya asar ini ngisi lagi. Saya bilang, udah gini aja. Aneh antar ke rumah nanti. Beliau bilang apa Bu? Kapan? Karena dia tahu saya sibuk. Apa katanya? Kapan? Saya bilang apa Bu? Jumat. Dia tuh dengar Jumat kok. Jumat. Iya Jumat kok antum kayak orang bingung. Saya bilang begitu. 2 kali Bu. Jumat. Iya. Sampai saya bilang Jumat. Gimana? Kenapa sih? Apa kata beliau Bu? Emang sempat. Saya nggak ngerti emang sempat tuh mungkin saya kira saya sibuk dia sibuk. Saya nggak nangkep apa-apa karena emang sempat. Ya maksudnya emang sempat kan karena sibuk. Saya bilang sempat. Apa yang terjadi Bu? Malam Jumat beliau kecelakaan. Tunggal naik motor, kecelakaan tunggal nabrak pohon. Karena udah lama nggak naik motor kan tadinya anak narkoba. Tadinya bandel banget jadi ustadz. Masya Allah ya Bu ya. Husnul khotimah insya Allah. Beliau tabrakan, nabrak, jatuh, meninggal malam Jumat. Jumat subuh saya datang ke rumahnya. Udah Bu, teratak di depan semuanya. Saya datang langsung lari ke dalam. Beliau sudah ditutup dengan kain batik jarinya. Apa kata beliau? Emang sempat. Bu, itulah ajal. Kita nggak tahu. Nih, baru aja. Ada namanya Bang Tato. Bang Tato itu tukang jambret, maaf Bu. Rantainya ini. Jadi kalau di pasar ada ibu-ibu yang pakai rantai begitu. Itu namanya Bang Tato. Almarhum. Sekarang sudah meninggal. Baru meninggal. Kemarin kalau ada motor bagus itu. Lihat suami ibu naik motor. Itu dipepet sama beliau. Maaf ya Bu. Sikat langsung. Ambil motornya. Di akhir hidupnya. Badannya tato semua. Di akhir hidupnya hijrah. Ditinggalin semuanya. Ikut keliling sama saya. Ngisi pengajian. Kalau nggak salah ke Jogja kemarin saya ajak acara Amazing Muharram. Begitu jam 7 malam tiba-tiba ngomong sama istrinya. Sayang, ini malam paling spesial buat kamu. Kamu mau makan apa? Bilang, aku lagi ada rezeki. Istri kan nggak nangkap apa-apa. Kenapa? Malam paling spesial. Aku kan nggak ulang tahun. Apa kata ya suaminya? Kan nggak harus ulang tahun. Apa yang terjadi Bu? Ayo kita makan. Apa kata istrinya? Aku pingin apa ya? Duren aja duren. Diajak Bu naik motor boncengan. Nyari duren. Gak dapet. Apa kata istrinya? Bang udah malam gak dapet pulang aja yuk. Apa kata suami? Jangan. Harus jadi. Tuh, harus jadi. Dia juga gak nangkep ada apa. Karena pingin bahagiakan istri. Apa yang terjadi Bu? Cari keliling-keliling. Dapet durennya. Dia tuh suka duren, istrinya suka duren. Makan, tapi dia nggak makan. Apa dia bilang sama istrinya? Makan. Istri bilang, loh abang kok enggak? Enggak, itu ada bakso Malang. Aku beli bakso Malang aja. Beli bakso Malang, baksonya dipindahin ke istri. Tinggal dia makan itu apa namanya? Kerupuknya itu apa namanya? Pansitnya. Ibu-ibu tahu. Ya, karena suka ngebakso. Ya. Nah itu pansitnya itu dia makan. Dan banyak makan pansitnya. Banyak pakai kuah. Istrinya bingung dia kok nggak makan tapi sudahlah gitu kan. Bang makanlah nanti masuk angin loh malam loh ini. Udah makanlah. Ibu pulang dari situ nggak tahu ngantuk luar biasa. Istrinya tidur, anaknya yang masih 5 tahun pun ngantuk juga jam 9:30 itu tidur. Rumahnya gini, ini pepet ke sebelah itu mepet dindingnya itu rumah tahfiz.
Jadi walaupun Bang Tato, walaupun mantan perampok, tapi di akhir hidupnya punya rumah tahfiz, Bu. Ini orang-orang kampung ini, itu nyantrinya di pesantrennya. Kenapa? Karena istrinya, Masya Allah ya Bu, rezekinya ya. Istrinya itu anak ulama di daerah itu. Yang saya mikir, kiainya kok mau punya mantu? Tato semua. Ibu kalau punya Instagram, ketik aja, cari aja Bang Tato. Nampak. Yang tato. Itu sahabat saya, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Begitu istrinya tidur, itu nempel. Jam 11 malam bangun istrinya. Lihat, pegang kanan kiri karena lampunya mati. Kok suaminya nggak ada? Mulai bangun. Setengah 12. Cari ke belakang, nggak kelihatan. Cari di pesantren di sebelah, nggak ada. Rupanya di belakang sudah tertidur dengan posisi tangan begini, Bu, tangannya. Tidur, ya. Istrinya tuh bingung, loh kok tidur di lantai tangannya begitu. Dipegang, Bu, maaf ya, nyetrum. Ternyata beliau itu begitu kejepit ada listrik kabelnya yang lepas. Jadi begitu beliau itu ternyata pegang begitu, nyetrum, beliau panik, istrinya diambil kayu, dibuang itu kabel yang ada telanjangnya itu, kabel telanjang itu istilahnya ya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau kemudian memeluk suaminya, dari kaki ke badan sudah dingin semua. Tinggal di sini, Bu, yang masih panas. Mohon maaf, Bu, istrinya cerita sampai banjir air mata, itu sampai langsung ditalkin, Bu. Apa kata istrinya? Bang, ucapkan Bang, la masih bisa. La ilah. Bu, saya 18 kali mentalkin orang meninggal, Bu. Ibu kira sudah sakaratul maut itu mudah ngucapin. Gak semua orang berhasil. Dari 18 orang, yang berhasil cuma 3. Apakah saya yakin saya bisa, mampu? Belum tentu. Karena sakaratul maut itu gak mudah, Bu. Jadi beliau sempat mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu Muhammadur Rasulullah, matanya belalak sedikit, kemudian ruhnya meninggalkan jasad, beliau meninggal dunia. Santrinya panik luar biasa. Ibu tahu meninggalnya lagi ngapain itu? Mempersiapkan launching pesantrennya minggu depan. Jadi lagi masang kabel. Rupanya di antara kabel itu ada yang kesetrum. Makanya saya bingung. Karena di Instagram jam 7 pagi masih ngupload status. Ceritanya apa, Bu, uploadnya? Pesantren penghafal Quran ini adalah impian saya dan istri saya. Saya nggak mungkin punya karena saya dulu bajingan. Saya nggak mungkin punya pesantren. Saya itu siapa? Tapi Allah izinkan. Cerita tentang pesantren. Jam 7 malam masih makan malam. Jam 11 udah pulang menghadap Allah. Sekarang saya tanya, ini jam berapa, Bu? Jam 10. Saya tanya, apa yang terjadi jam setengah 12 nanti? Ibu tahu? Nggak tahu. Saya aja nggak tahu. Makanya ketika diundang, saya bilang apa? Bismillah, saya siap. Kenapa? Jangan-jangan pengajian terakhir. Bu, nih Jakarta. Tahun lalu apa bulan lalu? Apa beberapa bulan lalu? Lion Air, masih ingat? Jam berapa? 6.30. Terbang. Baru di atas bandara, Bu. Bum, meledak. Pertanyaan saya, apakah penumpangnya tahu bahwa itu pesawat terakhir? Tidak tahu. Iya, itu kan dum, meledak, Bu, di atas. Tidak ada yang selamat. Apakah dia tahu bahwa itu pesawat yang terakhir? Tidak tahu. UJ, apakah dia tahu? Tidak tahu, orang jam 2 malam. Jadi beliau itu, mohon maaf, Bu ya, ibunya ustazah. Namanya Ummu Tatum, pengisi pengajian ibu-ibu. Nah, itulah ajal, Bu ya. Namanya nomor cabut, bukan nomor urut. Buktinya apa? Anaknya udah wafat, ibunya masih ada. Jadi Ummi Tatum itu, maaf ya, Bu ya, kalau ibu diuji dengan anak, diuji dengan suami, sabar. Karena setiap orang punya perjalanan hidup. Masuk kamar, narkoba. Ibunya stres, Bu. Mamanya ustazah. Anaknya narkoba. Tapi apa yang terakhir, Bu? Beliau tinggalkan, beliau hijrah, beliau jadi ulama, beliau jadi ustadz Indonesia dan terkenal. Udah lama nggak naik motor. Pertanyaan saya, apakah beliau tahu bahwa naik motor itu motor terakhir? Enggak. Apakah beliau tahu pertemuan saya dengan saya terakhir ngisi di Cikini itu terakhir?
Enggak loh, kalau tahu pasti dia bilang, Ustaz jangan ke rumah, kenapa? Saya udah pulang. Kan gitu. Cuma dia bilang aja, emang sempat, cuma gitu doang. Oleh karena itu, kita ini semua nggak tahu. Karena, Bu, sekarang saya tanya, mana lebih ngeri? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Ayo, saya ulang pertanyaannya. Mana lebih ngeri? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Serius. Sekali lagi saya tanya, mana lebih ngeri? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Loh, kok pendapatnya berubah? Bu, kalau tahu enak. Ibu bisa ngerancang. Ustadz Fatih ya? Iya. Ustadz lagi bangun pesantren di Bintaro ya? Iya. Ustadz, saya wakaf. Kenapa? Bulan depan saya mati, Ustadz. Pertanyaan saya, emang ada yang begitu? Gak ada. Ustadz, tolong berangkatkan imam-imam masjid se-Jogja. Kenapa? Saya habiskan duit saya semuanya untuk berangkatkan imam-imam se-Jogja untuk umroh. Ada apa, Bu? Bulan depan, Ustadz, saya wafat. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Ustadz, tolong itu kumpulkan semua majelis taklim se-Jogja. Kenapa? Saya sumbang operasionalnya. Kenapa? Saya jual rumah. Kenapa? Bulan depan saya mati. Nggak ada, Bu. Apa yang terjadi? Yang ada adalah kita nggak tahu tiba-tiba. Itu yang ngeri, Bu. Dan itu banyak yang nggak sadar. Merasa pulang dari sini masih bisa belanja. Pulang dari sini masih bisa jemput anak. Iya, merasa. Padahal ajal tidak nunggu sakit, tidak nunggu sehat, tidak nunggu miskin, tidak nunggu covid, tidak nunggu kaya, tidak nunggu miskin, tidak nunggu malam, tidak nunggu siang. Dia bisa datang kepada siapapun berdasarkan yang Allah kehendaki. Likulli ummatin ajal, kata Allah, setiap orang ada batas. Ya, jadi kalau ibu misalnya umurnya sekarang 42 tahun, sekarang itu ajalnya 45, berarti sebenarnya makin dekat apa makin jauh dengan ajal? Makin dekat. Cuma ibu nggak sadar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri itu ulama besar. Beliau katakan apa? Wahai manusia, sesungguhnya kamu adalah susunan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, makin berkuranglah jatah usiamu di dunia. Bu, ini hari apa? Kamis. Kalau ibu wafat hari Minggu, Ahad, berarti ibu makin dekat sama Ahad atau makin jauh? Makin dekat. Cuma kan karena ibu nggak nyangka Ahad, Bu. Hati-hati, Bu, yang ditunjuk Ustadz. Siap-siap, Bu. Serius saya. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Maka karena nggak tahu itulah jangan menunda. Ada keropak, bismillah, jangan-jangan sedekah terakhir, ya Allah, bismillah. Ada pengajian ya? Iya, jangan-jangan pengajian terakhir, berangkat. Ada umroh ya? Iya, sama Ustadz Wijayanto, iya, saya ikut berangkat. Sama Ustadz Fatih Karim, saya ikut berangkat. Oh, ada Ustadz Anu datang, ayo saya ikut taklim, daripada di rumah nggak ada amal soleh, mendingan berangkat. Jangan suka menunda-nunda amal. Kenapa? Karena nggak tahu. Siapa lagi, Bu? Ya, ada ustadz, ya, yang ustadz ini terkenal, ustadz nasional. Coba siapa tebak namanya? Beliau ngimamin ponakan jenazah. Allahu Akbar, ponakan. Begitu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Brek, langsung meninggal. Ustadz Toto Tasmara. Mungkin masih ingat. Ustadz senior. Ya, Ustadz Toto Tasmara. Itu meninggalnya lagi nyolatin jenazah. Bu, kemarin nih. Enggak kemarin sih, Januari. Jamaah saya nih lagi pengajian. Cuma bukan saya yang ngisi, ustadz lain. Tapi jamaah kajian saya di Bintaro. Lagi taklim begini, itu di belakang beliau. Memang udah sepuh, usianya 66 tahun. Nempel di dinding kayak ibu gitu. Hati-hati, Bu, yang nempel-nempel. Nempel kayak ibu begitu. Ibu tahu? Gini, Bu. Calangap.
Kirain Ustadz, beliau tidur karena ngantuknya, dibangunin. Udah selesai kajian kan? Tutup dengan doa kifaratul majelis. Bu, katanya, tolong dibangunin. Begitu dibangunin, Bu, udah gak ada Ibu. Udah pulang. Enaknya Bu, wafatnya lagi taklim. Ya Allah Bu, beneran serius? Iya. Wafatnya lagi taklim Bu. Kenapa wafatnya lagi taklim? Karena memang bunda ini tak pernah absen, selalu taklim. Itulah kata baginda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi? Innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya seseorang itu amalnya tergantung akhirnya. Semua itu tergantung akhirnya. Jadi Bu, orang itu dilihat tuh di akhirnya, bukan di awalnya. Buat apa awalnya Ustadz, akhirnya pemabok? Buat apa awalnya ulama, tapi matinya makan riba? Buat apa awalnya ulama penghafal Quran, matinya lagi judi? Mendingan Bang Tato, awalnya Tato, wafatnya ngurusin pesantren. Itu akhir Bu. Makanya garis finish ditaruh di mana? Di akhir. Siapa pemenang? Siapa pemenang? Yang pertama kali menginjak garis finish. Kalau ditaruh di awal namanya garis start. Coba saya tanya, Ramadan pahala paling besar awal apa akhir? Akhir. Masjidnya rame awal apa akhir? Tuh kan awal. Harusnya gimana? Awal dan akhir itu penuh. Jadi Bu, sekali lagi saya katakan, nggak ada yang tahu. Kemarin nih Ustadz Yusuf namanya, ya, lagi baca Tabarok Al-Mulk. Di mana? Kementerian Sosial. Tabarakalladzi biyadi. Begitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu alladzi meninggal di atas Quran. Kenapa? Karena sering baca Quran. Kenapa meninggalnya lagi taklim? Karena rajin taklim. Kenapa meninggalnya di atas perut pelacur? Karena tiap hari zina. Orang itu wafatnya ditentukan akhirnya. Makanya artinya apa? Hati-hati dengan akhir. Cuma kan kita nggak tahu kapan, di titik mana akhir itu. Berarti Ustaz, kalau saya sering belanja shopping, ya wafatnya lagi shopping. Lagi pilih-pilih tas gitu, ketimpa tas, kepluk, mati. Lagi pilih-pilih sepatu gitu, wafatnya lagi milih sepatu. Hati-hati Bu. Yang rajin taklim, wafatnya taklim. Ya kan? Yang rajin baca Quran, wafatnya lagi khataman. Siapa? Ada jamaah saya di daerah Tangerang Selatan juga, BSD. Baru masuk Islam. Ya, kemudian gimana? Belajar baca Quran sama cinta Quran di yayasan yang saya dirikan. Begitu bisa baca Quran terus tiap hari karena udah nggak ada kerjaan lain, pensiunan. Akhirnya apa Bu? Seminggu 4 kali khatam. Meninggalnya pada saat An-Nas. Pas ditutup. Iya. Seminggu 4 kali khatamnya. Itu biasa Bu. Ada yang sehari itu bisa 4 kali, 3 kali. Kalau ulama-ulama dulu sehari bisa 8 kali. Kebayang Bu bacanya. Karena luar biasa kan terus. Ya, terus aja karena nggak ada kerjaan. Itu aja Quran terus. Meninggalnya lagi Quran. Jadi Bu, saya nggak jamin ya. Saya ingetin, saya nggak jamin pulang dari sini Ibu masih ada. Serius saya. Saya juga sama, nggak jamin. Nggak jamin. Saya ini pulang Bu, dari sini saya jalan darat karena saya nggak mau naik pesawat, ribet, periksa rapid segala macam. Terus juga saya nggak enak di dalam pesawat itu udaranya masih muter di situ, saya nggak nyaman. Dah saya bilang sama supir, saya bawa anak, istri, ayo kita ke Jogja tapi jalan darat. Pertanyaan saya, emang ada yang jamin saya pulang ke Jakarta dalam keadaan aman, selamat? Belum tentu. Sekali lagi saya katakan, jangan-jangan ini pengajian terakhir. Ini direkam loh Bu. Makanya gimana? Ya udah ada undangan, berangkat. Ada kesempatan sholat. Ada kesempatan silaturahmi. Nih, ada guru saya di situ lagi nonton. Saya pulang dari sini silaturahmi. Kenapa? Lah, mumpung ada kesempatan. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah semua di sini, jadi kita ini likulli ummatin ajal. Setiap orang itu ada batasnya. Nih, siang ada batasnya. Malam ada batasnya. Sedih ada batasnya. Nggak mungkin ibu tuh sedih terus. Nggak mungkin.
Nggak mungkin ibu tuh senang terus. Nggak mungkin. Nggak mungkin ibu kaya terus. Nggak mungkin. Nggak mungkin bapak jenderal terus, Bu. Purnawirawan. Jangan sombong. Mantan jenderal aja kok. Mantan, Bu. Dulu Ustaz, suami baru meninggal. Pangdamnya Kalimantan. Saya yang ngisi pengajian di rumahnya. Pangdam Kalimantan, Bu. Jenderal, Bu. Bintang 2. Penguasa Kalimantan. Wafat. Mantan jenderal, ucapan bela sungkawa, Susilo Bambang Yudhoyono, ucapan bela sungkawa, Jenderal Hartono. Iya, udah wafat. Apa yang dibawa? Saya ngeliat dibungkus kain kafan, pakai kapas, udah selesai, tutup di sini. Nggak boleh pakai pangkat. Emang malaikat ngeliat, jenderal. Nggak peduli, Bu. Mau ibu suaminya bupati, nggak peduli. Presiden aja Allah nggak peduli. Gus Dur, ambil. Soekarno ambil, Soeharto ambil, semua diambil. Iya, Bapak Jokowi ya semua. Itu kayaknya niat banget itu. Didoakan nggak boleh, tapi bahwa akan mati pasti nggak apa-apa, itu yang pasti. Siapa Bu? Semua pasti mati. Nggak ada yang bisa lari. Siapa yang bisa lari? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dunia ini adalah ladang ibadah. Apa kata Nabi? Ad-dunya mazro'atul ibadah. Dunia ini ladang ibadah. Ibu pulang dari sini, masak masakan kesukaan suami, ibadah. Suami pulang, dipijitin kakinya, ibadah. Yang ada kebalik, minta dipijitin. Iya kan? Apalagi? Ya. Ibu pulang dari sini, pingin nyenengin anak-anak, ibadah. Saya datang ke sini, ibadah. Coba tanya sama panitianya, ada saya minta fee, Bu? Nggak ada. Kenapa? Bagi saya pengajian itu bukan cari duit. Pengajian itu ibadah. Kalau saya mau cari duit, mohon maaf, Bu. Saya punya 6 perusahaan bisnis saya. Saya punya 6 perusahaan. Jadi saya tuh nggak minta-minta sama jamaah. Tapi kalau dikasih, namanya hadiah. Hadiah itu diterima. Loh iya, kalau misalnya dikasih, maaf Bu ya, nggak level. Sono. Ibu sakit hati. Saya terima. Tapi apa? Saya nggak pernah minta fee. Boleh tanya sama majelis taklim yang ada di Jogja yang saya pernah ngisi. Pernah nggak Ustadz Fatih Karim minta? Hotel pun nggak. Kenapa? Kalau saya sampai Jogja, Bu, saudara-saudara saya ya itu berebut ngasih hotel, Ibu. Kenapa? Karena dia tahu ngasih minum anjing apa tadi? Surga. Apalagi tempat tidur Ustadz. Wah, Masya Allah. Ustadz mau nginep di mana? Ustadz mau nginep, berebut, Bu. Nah, saya milih di rumahnya. Udah Ustadz, jangan di sini aja. Mobil, Ustadz mau pakai mobil apa? Mau kemana? Mau makan di mana? Bu, nggak usah minta-minta. Nggak usah. Oleh karena itu, hidup ini ibadah. Jadi karena hidup ini ibadah, maka memberi minum ibadah, memberi gorengan ibadah, menuangkan air minum ibadah, senyum ibadah, nulis ilmu ibadah, menyediakan pulsa ibadah. Semua itu rangkaian ibadah. Ad-dunya mazro'atul ibadah. Karena yang kita bawa itu adalah amal-amal soleh kita, bukan harta. Ibu mohon maaf, mobilnya Camry, ibu meninggal. Ibu mobilnya apalagi di situ, Honda, ibu meninggal, rebutan Bu, waris. Ibu nggak bawa apa-apa. Mohon maaf Bu ya, izin saya cerita, ini kisah nyata. Ada keluarga besar, orang kaya, nggak boleh saya sebutin namanya, dan menganggap saya sudah sebagai anak. Tinggalnya di mana Bu? Pondok Indah. Berapa luas tanahnya? 3.500. Ibu tahu Pondok Indah itu 1 meternya 100 juta. Kali aja Bu, 3.500. Bu, gede banget Bu rumahnya. Anak yang pertama laki-laki, Belgia. Anak yang kedua, New Zealand. Anak yang ketiga, Jerman. 3 laki-laki semua pergi, ibunya sama babysitter doang, mama sama suster. Sudah, ternyata dapat kabar ibu masuk ke ICU. Mohon maaf ya Bu, kalau orang sudah sampai ICU, udah pakai ventilator, itu udah siap-siap lah. Kecuali hanya tinggal mukjizat dari Allah saja. Saya tuh heran, sudah tahu ibunya di ventilator, anaknya 3 nggak ada yang pulang. Awas Bu, jangan-jangan ini kejadian sama ibu. Nauzubillah min dzalik. Nggak ada yang pulang.
Saya teleponin satu-satu karena saya udah jadi keluarga. Saya teleponin, iya ini lagi cuci tiket tapi belum dapat. Wah, macam-macam alasan. Saya masih ada meeting besok. Saya bilang, antum bertiga durhaka karena ibu sudah di ujung hidupnya tapi antum tidak pulang. Apa yang terjadi, Bu? Akhirnya yang satu pulang. Akhirnya yang kedua pulang. Ibunya ternyata nunggu anak-anaknya. Begitu ibunya nunggu anak-anaknya, dipegangnya tangan ibunya, karena maaf Bu, badan kita ini kalau sudah masuk ICU sudah tidak berfungsi, hanya tinggal telinga sama air mata aja netes. Udah nggak bisa ngomong Bu. Mulut ini kan bisa ngomong karena Allah. Kalau Allah cabut ini nggak bisa ngomong. Tangan tuh udah nggak bisa bergerak, udah diem aja semua. Nih tinggal Bu, netes. Saya bilang, Bang, yang dari New Zealand datang, Bang, bacakan Quran untuk ibu. Ya, kami manggilnya emak, bacakan Quran untuk emak. Apa katanya? Ustadz aja. Anak yang kedua yang di Belgia, Bang, bacakan Quran. Bu, ganteng-ganteng, kaya-kaya. Loh kalau untuk ibunya aja 3.500 Pondok Indah, gimana anak-anaknya? Ustadz aja. Marah saya di situ Bu. Apa saya bilang? Ini ibu kalian. Ini orang yang paling besar jasanya dalam hidup kalian. Bacakan Quran, hadiahkan bacaan Quran untuk ibu kalian. Apa yang terjadi Bu? Dua-duanya diem. Akhirnya salah satunya megang handphone, hidupin murotal, didengerin ke ibunya. Saya tarik handphonenya. Apa saya bilang? Keterlaluan antum. Ternyata apa Bu? Dua-dua anaknya tidak bisa baca Quran. Hebat urusan agama, bodoh urusan akhirat. Allah paling benci hamba Allah, pintar urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Apa yang terjadi? Akhirnya saya bacakan Quran, ibunya merespon dengan air mata. Gak bisa ngomong, udah air mata aja. Terakhir apa Bu? Beliau kayak narik nafas. Udah meninggal. Kita udah talqin, meninggal, disolatkan. Begitu disolatkan anak pertama, Bang, ayo sholat. Imam, abang anak pertama, anak yang lahir dari perut ibunya. Ayo. Ustadz aja. Yang kedua, Ustadz aja. Saya bilang keterlaluan benar Bu. Bayangin kalau anak ibu kayak gitu. Aduh rasanya Bu, gak ada guna duit segede apa juga. Begitu sholat, saya jadi imam, mereka dua di belakang. Allahu Akbar, takbir pertama. Allahu Akbar, dua-duanya ruku ibu. Sholat jenazah ada rukunya. Ustadz tahu dari mana? Kan Ustadz di depan, kan ada tim saya di belakang. Diinjek kakinya sama tim saya, tek, langsung dia berdiri. Begitu selesai ditanya sama tim saya, kenapa tadi sholat kok ada rukunya? Kan sholat jenazah. Apa katanya? Iya kelupaan. Kok bisa kelupaan? Kan tahu jenazah. Nggak ngerti sholat jenazah. Kenapa? Ibu nggak pernah didik anak soal sholat jenazah. Di mana Bu anaknya kuliah? Harvard. Nggak ada. Di mana kuliahnya Bu? Australia. Bu, anak ibu boleh kuliah di Harvard, di Australia, di Jerman, di mana? Tapi apa? Quran dulu. Quran dulu. Ya. Ini pengalaman Bu, akhirnya apa? Ibunya meninggal, anaknya tidak menghadiahkan bacaan Quran untuk ibunya. Oleh karena itu Ibu, ayo jaga nih ibadah kita nih. Karena apa? Kita ini udah di penghujung. Sekali lagi saya tanya, lebih ngeri mana? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Iya. Sekarang saya tanya pertua, yang kedua, sudah tahu tidak, sudah ngeri kan? Tiba-tiba mati. Persiapannya apa? Bu, maaf, saya tanya sekarang sama ibu. Ya. Jam 10 pagi besok kita akan berangkat umroh. Kira-kira ibu hari ini ngapain? Udah pasti, udah tas semua lagi. Ngapain Bu? Lagi packaging, beli oleh-oleh, macam-macam lah untuk dibawa ke sana. Pokoknya rendang apa semua udah disiap. Namanya emak-emak riweuh. Udah disiapin semuanya. Kenapa? Jam 10 pagi besok. Berarti kan paling nggak pesawat malam ini ke Jakarta. Pertanyaan saya, itu berangkat umroh jam 10 besok. Bayangkan kalau pagi ini, besok pagi kita pulang kepada Allah. Apa persiapan ibu? Iya apa? Sholat emang diterima? Belum tentu. Sedekah emang diterima? Belum tentu.
Itu kita tuh merasa tenang. Kenapa? Kita kira amal diterima. Belum tentu. Jangan-jangan sedekahnya minta dipuji. Jangan-jangan sholatnya nggak khusyuk. Sholat mikirin harga daging kok naik. Jangan-jangan ya Allah, kita itu kajian bukan karena ilmu. Kenapa? Emang pingin nunjukin mobil baru aja. Sama kerudung merek brand baru gitu. Supaya nunjuk, oh gue paling kaya gitu di taklim. Hati-hati bu. Hati-hati. Pakai tas mahal, nunjukin eksistensi. Supaya apa? Dibilang diakuin orang kaya. Hati-hati gak diterima sama Allah. Ya. Hati-hati, saya ngingetin ibu. Kenapa? Karena kita itu bisa pulang malam ini, bisa pulang besok pagi, bisa pulang sore ini. Lebih ngeri bu. Kenapa? Gak tahu tiba-tiba. Besok rame di WA, di grup Odot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal Ibu Sri. Ada Ibu Sri di sini? Ada. Yang saya sebutin namanya siap-siap ya. Ya, meninggal dunia. Wah kaget semua satu majelis taklim. Kenapa? Ya Allah Ustaz, orang kemarin masih taklim kok. Ya Allah Ustaz, baru kajian kemarin kok. Ya Allah Ustaz. Deh, mau gimana bu? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang penuh keberkahan, di bulan penuh keberkahan ini, bulan Muharram, mari sama-sama kita persiapkan untuk bekal-bekal pulang kita. 1. Amal soleh. Bagaimana dapat amal soleh? Harus punya ilmu. Kenapa harus punya ilmu? Karena amal soleh tidak diterima kalau tata cara ibadahnya salah. Ibu sholat, tapi sholat subuhnya 4 rakaat. Amal salah, bukan amal soleh. Tahu dari mana subuh 2 rakaat, sekian-sekian bacaannya, sekian. Itu dari mana? Ilmu, belajar. Makanya harus majelis taklim. Jadi majelis taklim ini bu, ini jembatan menuju amal soleh. Nggak mungkin jadi amal soleh kalau kita nggak punya ilmu. Ustadz sore ini ada belajar sama Ustadz ini, kejar bu. Tapi agak jauh Ustadz, di ujungnya Jogja. Kejar, punya mobil kok, tinggal tekan gas. Nggak punya mobil, Grab. Nggak punya, anterin anak. Pokoknya nggak ada, nggak. Kejar bu. Ya, yang pertama. Apa itu? Amal soleh. Bagaimana agar dapat amal soleh? Ilmu dulu. Yang kedua, apa bekal pulang kita? Bekal pulang kita adalah 3. Yang pertama, anak yang soleh, yang mendoakan. Aduh Ustadz, ini dia PR saya nih Ustadz. Saya meninggalkan 2 anak putri. Kok dua-duanya belum berhijab? Kok dua-duanya susah banget diatur? Berarti apa? Kesempatan kedua. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Itu dia gak Ustadz. Saya gak punya ilmu. Ilmu yang bermanfaat saya gak punya karena jarang majelis taklim. Oke, kesempatan yang ketiga. Apa? Harta yang ia wakafkan. Wakafkan bu. Itu ada di rumah di Condong Catur. Wis, tak wakafkan untuk pesantren tahfiz. Wah itu. Ada uang, saya wakafkan. Nah itu. Yang kedua apa? Harta pahala jariah. Dari mana? 1 anak yang soleh. Ustadz tidak punya anak saya. Oke, ilmu. Ilmu gak punya. Harta. Amal soleh yang kedua adalah harta yang ia wakafkan. Atau kemudian pahala jariah. Yang ketiga. Apa yang kita bawa bekal ini? Yang ketiga adalah banyak-banyaklah mengingat kematian. Ibu mohon maaf. Saya cuma ngingetin. Pulang dari sini saya minta ibu tolong ke pasar. Bukan beli sayur. Beli kain kafan. Ya. Tolong setiap ibu simpen kain kafan di lemari baju. Saya sudah simpen 4. Punya saya, punya istri saya, punya anak saya 2. Itu sudah ada sama tiker-tikernya. Udah pernah lihat tikernya ya? Tiker pandan ini. Bukan yang begini bu, tiker yang pandan itu. Ya, sama kapasnya. Tolong ibu beli sekarang. Tolong ibu taruh di lemari baju. Jadi kalau ibu lagi ganti hijab, lihat itu kain kafan. Kalau bisa diambil, ditutup ke muka, dihirup. Untuk apa Ustadz? Orang yang ingat mati, insya Allah ibadahnya kencang bu. Orang yang ingat mati, sayang sama orang tuanya. Orang yang ingat mati, gak mau konflik. Orang yang ingat mati akan banyak bersabar. Orang yang ingat mati akan murah senyum. Orang yang ingat mati akan rajin sedekah. Yang ketiga tipsnya, banyak mengingat kematian.
Ustadz, saya sudah beli kain kafan. Bahkan saya sudah beli tanah wakaf yang sudah saya siapin. Bagus, Bu. Bahkan jika perlu, siapin wakaf keluarga untuk kuburan. Jadi, Ustadz, ini rencananya nanti suami saya di sini. Saya di sini. Ini anak-anak saya sudah satu keluarga di belakang itu udah siap. Siap-siap, Bu. Ya, Ibu, demi Allah. Ingat kata-kata saya, demi Allah. Tidak ada satupun di antara ibu ini, termasuk Mas, termasuk siapapun yang hadir ini, akan tetap hidup di alam dunia. Semua pasti akan pulang. Cuma bedanya waktu aja, Bu. Uje berangkat jam 12. Saya berangkat jam 5. Saya bilang apa sama Uje? Begitu beliau saya buka kainnya, saya bisikkan di telinganya. J. Saya manggilnya J. Kenapa? Temen. Antum berangkat duluan ya. Saya nanti nyusul. Sama saya tanya, ibu mau ke Jakarta? Iya Ustadz, ketemu di bandara. Saya bilang, ibu pesawat jam berapa? Garuda jam 10 Ustadz. Oh, ibu saya duluan ya. Saya jam 7. Apa kata ibu? Duluan lah Ustadz, saya juga pasti nyusul. Gitu doang. Demi Allah, gitu doang. Jadi dunia ini kayak tempat transit, Bu. Ini lounge. Ini lounge bandara. Nanya sama ibu sebelah, ibu jam berapa? Saya jam 9. Ibu, saya jam 12. Ibu, saya jam 4. Loh, ibu jam 4 udah masuk lounge. Iya Ustadz, daripada nanti ketinggalan, karena rumah ke bandara saya jauh. Saya bilang sama apa? Sama Ustadz, Uje, saya buka kainnya, saya bisikkan telinganya. J, antum duluan ya. Saya nyusul. Ibu, tips yang ketiga, banyak-banyaklah mengingat kematian. Orang yang ingat mati, insya Allah gak punya musuh, gak mau ribut sama orang. Kenapa? Takut. Orang yang ingat mati, takut punya utang. Gak berani ngutang, dikit-dikit ngutang, beli tas utang, beli mobil utang. Gak mau. Kenapa? Orang yang mati meninggalkan hutang, ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit. Tidak diterima surga. Meskipun jihad fisabilillah. Jangan main-main sama utang, Bu. Saya ingatkan ini lagi pandemi, orang lagi krisis. Ada yang jual mobil murah banget, BU. Ibu punya. Kalau ibu punya, bantu. Kalau ibu gak punya, jangan ngutang. Saya khawatir, ibu ngutang, apalagi ngutang pakai riba. Ada bunga. Dosanya yang paling kecil seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Jangan ngutang-ngutang. Ada Ustadz, saya kebetulan ada dan ibu ini butuh uang banget. Kebetulan ada nganggur, saya bantu. Silahkan. Tapi kalau nggak ada, jangan. Kenapa? Bukan karena takut krisis. Bukan. Kenapa? Jangan ngutang. Ibu tahu nih lagi banyak nih pinjol. Apa tuh pinjol? Pinjaman online. 5 juta, 10 juta. Siapa yang gak senang, Bu? Dipinjemin. Bunganya, Bu. Jangan. Jangan. Tahan. Lebih baik ibu beli mobil baru, ya, Fortuner cash daripada Avanza utang. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Daripada beli Kalia utang. Ya Bu ya, jangan. Kalau ibu punya silahkan beli. Alhamdulillah Ustadz lagi ada rezeki. Ayah saya membelikan saya, jadi saya beli mobil. Itu rezeki. Silahkan. Tapi kalau nggak punya, jangan. Jangan beli cincin utang, handphone utang, tas utang. Jangan. Kenapa? Nabi menyolatkan jenazah yang ada utangnya. Pulang Nabi, Bu. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, kenapa tidak disolatkan? Siapa yang membayar utangnya? Aku ya Rasulullah. Kamu membayar utangnya? Iya. Luruskan softnya, baru bisa disolatkan. Jangan main-main, Bu. Mohon maaf izin, mumpung kita ketemu, tolong tanya sama suami, ada utang apa enggak? Kenapa? Sering suami utang tanpa nggak ngomong. Tiba-tiba malam meninggal, ibu yang stres. Pengalaman, Bu, maaf nih, saya 23 tahun di jalan dakwah. Nangis pingsan bangun. Kenapa? Suaminya dimakamin, utangnya ibu istrinya nanggung. Istrinya mikir sama anak-anak. Alhamdulillah di Condong Catur ada rumah, di ini ada rumah, di ini ada rumah. Ternyata apa? Asetnya 17 miliar, utangnya 50 miliar. Stres. Udah jatuh ketimpa tangga. Kenapa? Suami nggak pernah cerita. Tiba-tiba datang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf kami ikut berduka cita. Ibu kenal tanda tangan ini? Iya, tanda tangan suami saya. Suami ibu berutang. Suami nggak mau cerita. Bu, terbuka, Bu. Cerita. Mah, ini mah utang. Bu, saya, Bu, di atas kain kafan itu ada 1 lembar kertas. Itu ada daftar piutang, hutang.
hutang saya segini, ya, piutang saya segini, Bu. Jadi kalau ditarik nih uang saya di luar, bayarin utang, selesai. Jadi saya enak. Yang ngeri itu terbalik, Bu. Piutangnya segini, utangnya segini. Gimana bayarnya? Ibu ya, jangan. Ini saya mumpung ketemu sama ibu, saya sayang sama ibu. Kenapa? Ibu saudara saya, harus diingetin, takutnya lupa. Siap-siap ya, kita akan terbang untuk menuju Allah. Maka persiapkan yang pertama amal soleh, yang kedua adalah pahala jariah, bisa dari ilmu, bisa dari anak, bisa dari harta. Yang ketiga, banyak-banyaklah mengingat kematian. Ini yang ingin saya ingatkan pada taklim yang penuh keberkahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanyalah milik Allah, yang salah salah tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. 3 boleh? 3 boleh, ya. Ya, insyaallah alhamdulillah ini ya, ilmu yang luar biasa dari Ustaz ya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Dan ini alhamdulillah Ustaz juga memberikan kesempatan kepada ibu semuanya untuk bertanya. Kita beri kesempatan 3 pertanyaan. Oh ya. Satu dari Ibu Rita ya, Alhamdulillah, berkah Bu tempatnya dipakai kajian. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin menanyakan Ustaz masalah utang. Iya. Saya belum menanyakan utangnya, tapi kalau kita sebagai yang membantu mengutangi, ya, kita posisinya tahu bahwa yang kita utangi itu sebenarnya ada. Tapi dia tidak mau membayar. Iya, biasanya begitu. Betul. Karena lagi tren. Betul. Pada waktu dia kesusahan, oke kita. Iya, bantu. Malah Iya, betul. Enggak. Iya. Dia sudah lebih punya, sedangkan kita tidak nagih itu bukan berarti kita tidak punya uang. Iya. Iya. Tapi karena bisa niat kita bisa dimanfaatkan untuk yang lebih bermanfaat. Iya. Tapi kadang-kadang kita disalah tafsirkan, Ustaz. Iya. Jadi kita seakan-akan kita menjadi seorang pengemis. Iya. Padahal uang kita. Padahal uang kita. Iya. Uang kita. Sering-sering terjadi Iya. seperti itu. Bagus. Nah itu cara mengatasinya bagaimana Ustaz? Dan kalau kita untuk berdiri gitu, kita sampai akhirnya mengikhlaskan, apa kita harus mengikhlaskan atau kita tetap kita meminta hak kita, karena itu kita di sisi lain kita melihat orang-orang yang membutuhkan itu lebih banyak dan orang itu sebenarnya bisa gitu loh Ustaz. Yang saya alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, bagus banget pertanyaannya ya. Dan ini sering kejadian Bu ya. Dulu pada saat gak punya, melas-melas, minta tolong. Kita sebagai saudara gak tega. Dan ibu meminjamkan kepada saudara sesama muslim. Ibu tahu pahalanya 18 kali lipat dari sedekah. Pahalanya besar Bu. Apalagi yang ibu bantu itu memang benar-benar butuh. Misalnya, maaf ya Bu, mohon maaf, ini ibu saya sekarang dirawat di rumah sakit, sambil nangis. Saya nggak tahu mau kemana lagi. Saya ke rentenir nanti kena riba. Kira-kira boleh nggak Bu tolong dibantu? Ya Bu. Berapa butuhnya? Ya. Berapa butuhnya? Saya nggak banyak Bu, 5 juta aja. Misalnya begitu. Terus apa kata beliau? Saya akan bayar akhir tahun. Minjemnya Januari. Akhir tahun, berarti 12 bulan. Baik Bu, kasih. Keluar dari rumah sakit. Waktu berlalu. Bulan 12 kan? Ibu juga udah lah. Bulan 1 nanya. Assalamualaikum, Ibu apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Lagi di mana?
Saya lagi suami lagi di Singapura ini. 5 juta Bu Singapura beli sendal jepit. Ya, beli sepatu. Maaf Ibu, masih ingat janji dulu? Oh iya. Minggu depan saya transfer. Depan, tunggu, enggak ada kabar. WA, di-read doang. Telepon lagi. Ibu memang pernah bantu saya, tapi kok ditarik-tarik begitu kayak orang lebih galak yang minjem daripada yang diberi. Ini orang nggak ada adabnya. Bu, pertanyaan saya, itu uang 5 juta uang siapa? Uang orang. Kembaliin. Padahal ibu kan bisa, itu uangku loh, balikin kan bisa. Tapi ibu masih, gimana ibu? Ada keluangan ibu? Bukan cara ibu tuh loh. Kemarin telepon, ini WA. Enggak, saya tuh kan cuma menarik hak saya. Ya tapi enggak begitu caranya. Bu, itu uang saya. Tutup langsung. Ibu WA. Bilang, Bu, saya cuma ingatkan ibu. Itu uang saya dan ibu mengambil uang saya. Ibu saya kasih pinjam bantuan pada saat ibu susah. Sekarang ibu lagi senang, saya ngambil hak saya. Saya nggak ngambil uang ibu, sepucar pun. Itu uang saya ada di ibu, betul nggak? Iya, uang ibu loh. Bukan saya juga nggak mampu uang itu, mau saya pinjemin kepada saudara kita yang lain. Apa kata dia? Cara ibu tuh saya nggak suka, pokoknya cari celah aja dia. Bu, kalau ada yang begitu ingetin aja, ibu nggak apa-apa. Ada 2 pilihan buat ibu. Pilihan pertama, ibu ikhlaskan. Itu. Pilihan kedua, tetap ibu tagih. Pilihan ketiga, ibu sedekahkan setengah, setengahnya tetap ibu tagih. Silakan ibu mau punya hak yang mana. Misalnya ibu bilang, baik Bu, gini aja. Bismillah, saya sedekahkan buat ibu. Nambah lagi pahalanya. Wah, itu jarang Bu. Biasanya wong sugih tenan itu. Wes pokoknya ambil aja. Udah nggak apa-apa ya. Wah, tapi cara kamu. Udah. Ambil aja, nggak apa-apa. Supaya apa? Saya kasihan. Ingat kan deh, saya kasihan nanti ibu meninggal. Bu, ibu meninggal. Ini keranda jenazahnya ibu. Suami ibu pegang mik. Pertanyaannya apa suami ibu? Pasti. Apa kata suami? Terima kasih Bapak Ibu. Matanya bengkak. Di depan kita ini adalah jenazah istri saya. Jika istri saya nanti masuk ke liang lahat, mungkin selama hidupnya ada urusan tapi hutang. Bu, daripada jadi sesalan, bismillah, saya ikhlaskan. Bisa yang pertama. Bisa yang kedua, sudah gini aja. Saya masih berbaik diri sama ibu, saya nagih dengan cara baik. Ya Bu ya, saya setengahnya buat ibu saja, sudah. Tolong setengahnya saja. Enggak juga, berarti apa? Ya sudah, bilang, Bu, saya sudah tidak punya pilihan. Karena saya narik hak saya, tapi ibu masih nggak bayar. Sementara saya tahu ibu mobil baru, motor baru. Maka apa? Sudah, buat ibu saja. Bismillah, tapi ibu ikhlaskan. Pahalanya Bu. Nah, kalau nominalnya besar kan ibu tadi punya hak. Apa haknya? Tagih. Tagih kan hak itu uang ibu. Datang ke rumahnya. Sudah. Terus gimana lagi? Tanya, ada hak yang bisa ibu tarik. Apa? Aset. Makanya Bu, saya ajarin. Kalau ibu ngasih pinjaman, 1, harus dicatat dan harus ada saksi. Nah, itu adab berhutang. Catat, ada saksi. Kedua, ibu kalau jumlahnya besar, pinjamnya 100. Maka apa? Mohon maaf. Boleh minta jaminan. Namanya apa? Rahan gadai. Misalnya beliau pinjam 100 juta. Ini Bu, mobil Honda saya ini harganya 200 juta. Ini BPKB-nya Ibu, pegang. Iya, BPKB-nya itu nanti kalau dia tidak mau bayar, Ibu bisa jual mobil itu. Biasanya orangnya leseng, BPKB-nya di tempat. Nah, makanya jangan mau yang mobil leasing. Minta mobil yang udah lunas. Karena kalau leasing nggak mungkin ada BPKB juga, kan masih ditahan di bank. Oh, resitnya nggak mau, kita nggak terima. Oh, fisiknya ada, nggak mau fisiknya, mau BPKB-nya. Karena kalau fisiknya ibu tahan, itu namanya mobil bodong. Rugi ibu, tahan. Bu, tapi intinya jangan itu, bukan itu intinya. Intinya ibu pingin bantu. Dan maaf ya Bu, ibu tidak boleh menambahkan 1 peser pun. Bayangin, kalau ibu nambahin, jangankan 10%, 1% aja riba.
Rp1 pun, jangankan Rp1. Ibu cuma gini doang. Bu, nanti kalau main ke rumah, karena ngutangin nih, makan ya, ini saya ada rendang, ada apa, riba itu. Nggak boleh, pokoknya kalau nolong tuh nolong udah. Makanya apa saya bilang tadi, sebelum kita minjemin orang, kita tahu dulu nih orang apa, rumahnya di mana. Jangan baru kenal, karena sama-sama taklim. Mohon maaf ya Bu, ini pengalaman saya, banyak yang modus. Ikut taklim, ternyata apa? Dia minjem Bu, nggak banyak. 1 juta, tapi 10.000. 10 juta. 1 taklim. Bu, benar dong, saya majelis taklim saya tahu Bu. 1 taklim 10 juta. Berapa taklim? Saya tanya, Ibu Nur mana? Wah Ustadz lagi banyak kasus beliau itu. Loh Bu Nur tuh kemana? Wah Bu Nur. Bu Nur kemana? Bu Nur itu ternyata apa? Bu Nur itu ada di MTA Sakinah, MTA Rohmah, MT ini kasus. Itu. Jadi bagaimana kalau kita mau membantu orang, ya sudah. Ibu kira-kira nih, oh ini uang ringan nih, uang istilahnya uang dingin. Uangnya jumlahnya nggak besar, udah. Tapi kalau ibu masih butuh dana itu dan itu hak ibu bisa minta jaminan. Dan jaminannya harus jaminan yang benar. Contoh, surat tanah. Benar Bu, surat bukan surat tanah kopian. Boleh hukumnya? Boleh. Jadi kalau dia nggak bisa bayar gimana? Ya langsung dijual. Nanti utang dia berapa misalnya? 100 kan? Mobilnya laku 250. 100-nya ibu ambil, 150-nya kembaliin. Gitu. Kalau nolong untuk usaha ada 2. Bisa pinjaman, bisa ibu investasi. Tapi kalau ibu siap investasi, berarti kalau ada rugi, ibu siap. Kalau ibu ada untung, ibu juga siap. Ya, kalau ibu untung namanya bagi hasil. Kalau ibu rugi, bagi rugi. Nah, kebanyakan kita nggak siap rugi, siapnya untung. Nah, daripada ibu ribut sama dia, mendingan apa? Pinjaman saja. Makanya Bu, hati-hati Bu, ini urusan harta, urusan paling berat. Paling berat. Ya, paling berat. Kenapa? Karena jangankan anak Bu, ibu sama kakak adik, ibu sama anak, kalau udah soal duit, udah deh, ngeri Bu. Kamu jangan main ke rumah wawakmu itu. Loh, itu kan kakaknya mama. Nggak ada. Bukan kakak mama. Nggak boleh begitu kan, mama satu rahim sama dia. Nggak ada. Mulai hari ini jangan singgah ke rumah budemu itu. Kenapa? Ngutang. Itu adik kakak loh. Adik kakak Bu. Berapa banyak yang bunuh-bunuhan. Ini barusan nih, banyak nih pengadilan agama. Anak gugat, ibunya penjara gara-gara waris. Bu, ini akhir zaman Bu. Orang tuh udah gak peduli ibu, anak, suami, istri, gugat. Hati-hati ya Bu ya, masalah adab hutang ya. Ini jadi jangan diremehkan. Jadi kalau memang hak ibu, kejar. Minta. Ya, silahkan pertanyaan yang kedua. Iya. Ya. Ya. Nah, itu. Nah, berarti ke depan pengalamannya apa? Kalau bantu orang harus betul kenal deket. Nah, kalau deket berarti harusnya sih ya, kalau itu kan berarti kenal nomor istrinya, nomor anaknya, rumahnya, itu kenal deket. Nah, itu Ibu ya. Makanya kalau invest itu, kalau Ibu ya udah berani investasi, Ibu harus kenal deket. Maaf ya Bu ya, saya sampaikan ini kenapa sering kejadian. Walaupun ustadz, awas, banyak ustadz ini sekarang modus memanfaatkan jamaah, investasi, patungan beli ini. Maaf, saya nggak sebutin nama. Patungan beli ini, patungan beli ini. Ternyata apa? Bros, anjur, kasus. Jangan sebutin nama. Ya. Jadi hati-hati. Kenapa? Nggak boleh. Walaupun ustadz tetap Bu. Saya Bu punya 6 bisnis. Investornya siapa? Jamaah. Dan bisnisnya udah jalan berapa? 10 tahun. Bagi hasilnya transfer lancar. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena orang trust benar. Bu, yang mahal itu apa? Percayaan. Trust. Kalau orang udah trust Bu, hati jantungnya dikasih Bu. Makanya nggak? Bu, itu mahal. Jangan. Saya nggak mau tercoreng dikit. Saya punya bisnis sama Mbak Dewi Sandra. Dewi Sandra artis Bu. Ya.
Itu saya punya bisnis herbal, namanya minuman herbal ala Nabi. Sudah jalan 5 tahun, nggak ada masalah. Kenapa? Karena trust. Dan kalau orang sudah nggak percaya sama kita sekali, dia akan ngomong, jangan ke Ustadz Anu yang nggak bisa dipercaya, pembohong. Berangkat umroh, saya nggak berangkat. Padahal yang lain berangkat, padahal saya udah bayar. Hati-hati Bu. Jadi nggak jamin. Makanya apa? Belajar pelajarannya apa? Sebelum ada apa-apa, harus pasal per pasal perhatikan. Harus ada jika perlu, apalagi modal ibu besar, notarisnya ada. Jadi semua udah dijaga. Ada rekodnya, ada videonya, ada semuanya ada. Ya Bu ya, jangan sampai ada kejadian. Monggo, silahkan pertanyaan kedua. Silahkan. Ya. Ya, boleh. Silahkan Bu. Waalaikumsalam. Waris ya. Ya. Ya, waris kan sudah ada patokan. Ya, anak laki-laki dia mendapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ya, dan waris itu, maaf, itu bisa diobrolin ketika hutang jenazah sudah dibayar. Seringkali Bu, anak-anak itu gak ada adabnya. Maaf ya Bu, saya agak keras, kurang ajar sama orang tua. Orang tuanya terancam gak masuk surga, anaknya ribut. Padahal apa Bu adabnya Bu? Jangan dulu ke situ. Utang ayahnya piro? Jelasin dulu utang ayah berapa. Oh ternyata aset papa ya, rumah Condong Catur, rumah Sleman, rumah ini, total aset ayah tuh sekian, tabungan ayah tuh sekian, ya. Kemudian di lemari ada sekian, total 20 miliar. Ayah punya, ayah kita, anak-anak 7. Ntar dulu. Berapa utang ayah? Udah nggak ada yang nuntut, semua beres, sudah nggak ada. Ternyata ayah cuma utang 1 miliar. Dibayar. Selesai tinggal 19. Itu dibagi. Kok lama banget sampai 18 tahun? Wah, itu ya. Itu berarti ada hak anak-anak yang tidak ditunaikan. Itu enggak boleh, harus cepat, Bu. Bahkan mohon maaf ya, sebenarnya menurut syariahnya walaupun ibunya masih ada. Adapun nanti kita mau ngasih ke ibu itu urusan lain, tapi bahwa itu adalah hak anak itu harus ditunaikan. Enggak boleh Bu sampai 18 tahun, itu lama loh. Itu kalau anak udah SMA. Ingatkan. Siapa yang harus ingatkan? Kakak paling besar, abang biasanya. Mas, ini zolim loh. Kecuali begini, di antara keluarga, jangan diganggu dulu. Pokoknya biaya anak-anak keluarga ditanggung dulu, istilahnya diutangin. Nanti dibayar dari waris, boleh begitu. Itu namanya berhutang dengan kakak. Tapi dibayar dengan harta waris, boleh. Istilahnya, karena warisnya bentuknya aset semua. Karena nggak mudah Bu jual aset. Gitu ya. Oke. Sama-sama. Terakhir 1, ya. Ibu, ada di belakang 1 lagi. Boleh nggak apa-apa, terakhir 1 lagi Ibu. Ibu dulu yang di depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini Ustaz, bagaimana membedakan bisikan setan dengan firasat? Karena kadang-kadang kan kalau ada ikatan yang dekat antara keluarga itu biasanya, misalnya dulu ibu saya sakit tuh saya sering dimimpiin, saya sering merasa sedih sendiri gitu. Tapi kadang-kadang ada juga hal-hal yang nggak tahu tiba-tiba sedih, entah apa sebabnya tiba-tiba sedih. Kadang saya baca tuh ada katanya bisikan setan. Nah, untuk membedakan firasat dengan bisikan setan itu seperti apa? Iya. Biasanya begini Bu, kalau dia itu ya berasal dari Allah, itu tidak menjurus kepada keburukan. Jadi bukan firasat ya. Mimpinya itu baik. Kemudian dorongannya baik. Contoh misalnya gini. Kok saya kepikiran rumah yang di sana itu nggak dipakai, mendingan saya wakafkan aja kali ya. Itu baik Bu, berarti dari Allah. Tapi kalau rumah ini enaknya dijual, pinjemin ke bank, gadai, aku dapat duit, itu setan.
Pokoknya kalau udah niatnya udah nggak benar dan itu bertentangan dengan wahyu, pasti nafsu. Tapi kalau sesuai dengan wahyu, berarti bukan nafsu. Itu satu. Kok tiba-tiba sedih? Ya sedih ada sebabnya. Tapi kalau sedih nggak jelas, bisa jadi jin. Kenapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia buat was-was. Ketakutan, khawatir, cemas, nanti COVID gimana? Anak-anakku gimana? Ah, itu setan, Bu. Berarti gimana? Sering-sering An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Ya, muazzatain 3 itu. Ya, monggo. Terakhir. Ya. Yang terakhir yang belakang. Terakhir satu lagi, saya kasih kesempatan. Saya lupa, Jogja itu lebih cepat zuhurnya ya. Boleh, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, di sini saya mau tanya. Ya. Kebetulan kemarin om saya barusan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Terus raji'un. kebetulan anaknya sempat kebingungan karena orang tuanya itu masih meninggalkan utang. Nah, kan? Nah kebetulan yang mengutangi ini orang yang dulu meminjamin uang itu posisinya nggak tahu udah di mana, terus masih hidup apa enggak, itu mereka kurang tahu karena udah lost kontak. Nah itu gimana caranya supaya kita udah niat memberikan utang tapi nggak ada datang. Caranya bagaimana gitu? Ya, Terima kasih, baik. Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam. Yang pertama, pihak keluarga ibu harus upaya semaksimal mungkin mencari. Facebooknya kejar, Instagram kejar, nggak dapet. Ingat nama kakaknya, kejar, nggak dapet juga. Rumah lamanya kejar, udah pindah. Kantornya kejar, tanya, pokoknya tanya, pingin cari tahu sampai mentok. Hilang jejak Ustadz. Kenapa kok hilang jejak? 20 tahun soalnya udah nggak ketemu. Misalnya begitu kan. Tapi saya ingat ini catatannya masih ada. Utang saya ada. Ini bagaimana Bu? Ibu berwakaf atas nama yang wafat. Jadi utang tadi itu yang omnya kan ya. Ya berarti orangnya nggak tahu kan? Sudah aja sedekah atas nama beliau. Anggap itu adalah sedekah atas nama beliau. Kenapa? Kita asumsinya ya beliau sudah tidak ada. Karena dikejar nggak ada. Tapi rasanya Bu ya, di zaman sosial media kayak gini, kejar sih dapat. Ya, cari sosial media atau ya cari rumahnya, rumah kantornya, kantor temennya, kejar Bu. Tapi usaha dulu ya. Jangan, udahlah anggap aja nggak ada gitu. Jangan, nggak bisa. Tetap utang. Ya, baik ibu-ibu, hati-hati ya. Saya sekali lagi ingatkan ya, jangan lupa dunia ini cuma tempat transit. Kayak apa namanya tadi saya sebut? Iya, launch bandara. Ibu lagi di launch. Ibu jam berapa terbang? Jam 12, jam 1 Bu. Gitu doang. Ya Bu ya, siap-siap ya pulang dari sini Bu ya. Nah, bismillah, kain-kain kafan ya. Jangan lupa. Baik, ibu-ibu terima kasih karena waktu juga yang membatasi kita. Semua ada batasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita semuanya istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Kami zalim kepada suami kami ya Allah. Kami zalim kepada anak-anak kami. Kami zalim kepada istri kami. Kami zalim kepada orang tua kami. Bahkan kami zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, semua yang hadir ya Allah pasti akan merasakan sakaratul maut. Mudahkan kami menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami sedang sujud. Wafatkan kami sedang sholat malam. Wafatkan kami sedang baca Quran. Wafatkan kami sedang saum. Jangan Engkau wafatkan kami sedang maksiat ya Allah. Ya Allah, mudahkan lidah kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, besok kami tidak lagi menatap anak-anak kami. Besok kami tidak lagi menatap wajah suami kami.
Besok kami tidak lagi merasakan cahaya matahari. Ya Allah, terima amal ibadah kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, lapangkan kubur ayah dan ibu kami. Ya Allah, wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kau wafatkan su'ul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, terima solat kami, terima saum kami, terima sedekah kami, terima seluruh amal ibadah kami. Ya Rob, jauhkan kami dari wabah, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari bala dan fitnah. Ya Allah, wafatkan kami sekeluarga dan kumpulkan kami di dalam surgamu, ya Allah. Bahagia selama-lamanya. Tidak ada kematian di sana, ya Allah. Ya Rob, ampunkan dosa-dosa ayah ibu kami, ya Allah. Lembutkan hatinya, bimbing langkahnya, mudahkan urusannya. Ya Allah, andai rezeki kami ada di langit, turunkan, ya Allah. Andai rezeki kami ada di bumi, keluarkan, ya Rahman. Andai rezeki kami jauh, dekatkan. Andai rezeki kami sulit, mudahkan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa guru-guru kami. Dari mereka kami dapat hidayah, ya Allah. Muliakan kehidupan mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.